selamat pagi kelas 7. Apa kabarmu hari ini? Tentu sehat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pencemaran lingkungan. Kamu simak video yang sudah Ibu siapkan ini, dan jangan lupa pelajari juga modul yang selama ini kita pakai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan juga Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Berdasarkan jenisnya, polutan dapat dibedakan menjadi polutan organik, yaitu bahan pencemar yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, misalnya sisa makanan, daun-daunan, dan sebagainya. Yang kedua, polutan anorganik, yaitu bahan pencemar yang bukan berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, misalnya bubuk kimia, zat asam, plastik, ban mobil, pestisida, dan sebagainya. Yang ketiga, polutan logam berat, yaitu logam dengan densitas yang tinggi, misalnya raksa, timbal, kadmium, dan lain-lain. Yang keempat, polutan organisme, yaitu polutan yang berupa makhluk hidup, misalnya bakteri, protozoa, jamur, dan ganggang. Dan yang kelima adalah polutan energi, misalnya radioaktif, panas, maupun suara. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam badan air yang mengakibatkan kualitas air di tempat tersebut turun, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber-sumber pencemaran air bisa berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan minyak lepas pantai, atau kebocoran kapal tanker pengangkut minyak. Dampak dari pencemaran air bisa menimbulkan gangguan kesehatan, dapat menimbulkan endapan, koloid, dan bahan terlarut. Adanya perubahan tingkat keasaman atau pH, terjadinya perubahan warna, bau, dan rasa pada air, mengganggu pemandangan, mempercepat proses kerusakan benda atau mengalami perkaratan benda, pemekatan hayati, yaitu terjadinya penumpukan bahan beracun pada makhluk hidup yang lebih besar karena memakan makhluk hidup yang lebih kecil di lingkungan perairan, dan dapat menyebabkan adanya eutrofikasi. Proses eutrofikasi merupakan masuknya pupuk pertanian, sampah, dan kotoran ke bendungan atau danau yang menyebabkan peningkatan unsur hara di perairan. Peningkatan unsur hara mengakibatkan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok menjadi besar. Ini yang kita kenal dengan blooming alga. Ketika ganggang dan eceng gondok mati, mereka akan mengendap di dasar perairan sebagai sedimen. Proses penguraian bahan organik dari ganggang dan eceng gondok membutuhkan daya oksigen. Banyaknya oksigen yang dipakai untuk penguraian bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan anorganik menyebabkan menipisnya kandungan oksigen terlarut dalam perairan. Hal ini menyebabkan hewan-hewan air kekurangan oksigen sehingga populasinya menurun. Proses pengendapan ganggang dan eceng gondok yang lebih cepat daripada proses penguraiannya menyebabkan terbentuknya sedimen-sedimen yang semakin lama semakin banyak. Hal ini menyebabkan pendangkalan perairan. Masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara yang mengakibatkan kualitas udara di tempat tersebut turun
sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang diperuntukkannya. Inilah yang disebut dengan pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara bisa disebabkan karena aktivitas alam. Misalnya adalah meletusnya gunung berapi. Atau penyebab pencemaran udara bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya karena pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, atau asap rokok. Dampak dari pencemaran udara ini akan berakibat kepada kesehatan manusia. Bagi tumbuhan, misalnya bisa disebabkan oleh terpicunya hujan asam yang mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam sehingga dapat mematikan tanaman. Atau pencemaran udara ini bisa berdampak kepada efek